Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva, mahasiswa PPG tahap 1 2025, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saat ini saya mengajar di SMA Baitul Arkom, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan pembelajaran di kelas 11 dengan materi gerak parabola. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, bersemangat. Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sudah. Bagaimana caranya? Mengucapkan alhamdulillah karena kalian hari ini sehat walafiat dan bisa sekolah ya. Van Maulana, Melani, Sultan, Farid, Heri, Naura Zaskia, Ogan, Puput, Revanda, Rianita, Sila, Zaidan, Patriot Proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, ini gambarnya apa? Kereta dan kereta api dan apa? Dan motor balap. Jadi minggu kemarinnya kalian sudah belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus itu ada dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Masih ingat apa itu gerak lurus beraturan atau GLB? Siapa yang bisa? Saya. Oke, Heri silakan. Gerak lurus beraturan adalah jenis gerak yang memiliki kecepatan pesan dan arah yang tetap. Dalam GLB, benda bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan yang tidak berubah sepanjang waktu. Oke, benar. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu GLBB? Oke, Dania silakan. Percepatan yang tetap. Kira-kira apa saja penerapan GLB sama GLBB? Ada yang bisa menyebutkan penerapan GLB? Oke, Dinda. Kereta api yang melaju di jalur lurus sama mobil yang melaju di jalan tol. Oke, kalau yang GLBB apa? Ada yang bisa? Sila. Oke, silakan Sila. Bola yang dilempar ke atas dan buah kelapa yang jatuh dari pohon. Ya, benar semuanya. Jadi GLB itu adalah gerak pada lintasan lurus yang memiliki kecepatan konstan. Kalau GLBB adalah sama, gerak yang berada pada lintasan lurus, tetapi yang membedakan adalah percepatan. Jadi percepatannya konstan. Kalau GLB adalah kecepatan, kalau GLBB adalah percepatan. Pelajaran hari ini yaitu murid mampu menyelidiki pengaruh kecepatan awal dan sudut elevasi terhadap gerak parabola dengan benar. Yang kedua, murid mampu menyajikan data hasil percobaan
gerak parabola melalui praktikum virtual simulasi PET atau PET simulation. Silakan perhatikan video yang saya tampilkan. Kira-kira apa yang dilakukan seseorang yang ada di video? Bermain apa? Bermain bola apa? Bola basket, voli, futsal. Ya, terus kira-kira bagaimana bola ketika ditendang atau dilempar? Memantul. Kira-kira bagaimana bentuk lintasan bola tersebut? Bentuknya kan duduk tenang, posisikan duduknya yang enak dulu. Posisikan duduknya yang enak. Tangannya ada di atas lutut dua-duanya. Tangannya ada di atas lutut. Begini ya, gini. Oke. Fokus. Tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Tarik lagi dalam-dalam, pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Satu kali lagi, tarik nafas. Hembuskan. Oke, jadi tidak usah tegang, relax ya. Oke, untuk selanjutnya ada sini ada 5 kelompok ya. Jadi silakan langsung bareng sama kelompoknya masing-masing. Ya, nanti saya bagikan LKPD-nya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Jadi di halaman 1, nomor 2, buka aplikasi PET. Pada link tersebut, coba kalian buka dulu linknya. Linknya dicoba buka dulu. Ya. Bisa? Bisa. Ya, ini. Oke, setelah kalian buka, diklik, muncul. Intro. Sudah muncul? Itu ada gambarnya meriam. Atau tembakan. Ya. Sebentar. Jadi meriamnya itu kan ada yang tinggi, ada yang enggak. Itu kalian samakan semuanya, dibawahkan meriamnya. Jadi ketinggiannya itu 0. Saya contohkan dulu ya. Ya, diperhatikan. Ini meriamnya dibawahkan. Kan di samping ini ada 2 meter, 3 meter, itu sampai 0. Ya, sampai 0. Sudah? Sudah. Jadi nanti kalau misalkan percobaannya kan ada 2. Percobaan 1, turunkan ketinggian meriam sehingga menjadi 0. Nomor 2,
Atur kecepatan awal peluru pada 10 meter per sekon dan sudut elevasi meriam 30 derajat. Untuk mengukur kecepatannya ada di bawah. Ini ya, di bawah. Jadi kalian ukur diganti menjadi 10 meter per sekon. Sudah. Coba dulu, 10 meter per sekon sudah. Meriamnya ini pertanyaan sudutnya berapa? 30. Cara ngubahnya begini, ini diklik, ini. Ya, jadi 30 ditempatkan pada 30. Bisa? Ya. Kalau sudah ditembakkan pakai yang warna merah. Sudah. Dan ini bisa dibesarkan pakai yang ini kalau misalkan kurang besar. Setelah itu, ketika sudah kalian tembakkan ya, dilihat tabel yang pertama, tabel belakang. Tabel 1 atau percobaan 1. Di tabel itu ada sudut elevasi, ketinggian maksimum sama jarak maksimum. Jadi sudut elevasi itu ditulis tadi berapa sudutnya? 30 ya. Ditulis 30. Cara mencari ketinggian, ini dilihat. Ini ditarik ke titik yang warna hijau, yang ada yang warna hijau. Kelihatan? Bawah sendiri ada height, range, sama time. Atas waktu, jarak, ketinggian. Ketinggiannya ini kalian tulis di sini. Berapa itu ketinggiannya? Kalau punya kalian? Ya. Kalau mau mengukur jarak, bukan yang ini. Jaraknya kalian letakkan di ujung atau letak jatuhnya. Jadi yang tengah ini adalah jaraknya. Ya, sudah? Kalau sudah kalian tulis, setelah itu kalian ulangi langkah-langkah percobaan yang tadi. Kecepatan awalnya tetap 10, yang diubah-ubah adalah sudutnya. Ya, dilihat. Jadi dilihat, ini nomor 4, ulangi langkah A sampai C atau 1 sampai 3 dengan mengubah sudut meriam. Jadi kecepatannya tetap 10, yang diubah-ubah hanya sudutnya saja. Bagaimana cara meriset? Untuk menghapus ini ada penghapus bawah putih. Ya, dihapus, hilang. Ya. Ya. Ketinggian maksimumnya kan 0. Bukan, ketinggian ini nanti yang diukur. Ini ke sini. Ketinggiannya berapa? Baru kalau ngukur jaraknya ini taruh di sini. Jaraknya dilihat, beda nanti jaraknya. Tuh, ya. Oke, saya jelaskan sedikit lagi. Jadi percobaan pertama, kecepatan awalnya itu tetap 10, yang diubah-ubah adalah sudutnya. Kalau percobaan kedua, sudutnya tetap, yang diubah-ubah adalah kecepatan awalnya. Ya, nanti hasilnya ditulis di tabel. Baru setelah kalian nulis di tabel, kalian diskusikan bersama teman kelompok menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Silakan dicoba dulu. Ini belum ditembakkan ya? Ini dipindah. Terus mau apa ini? Nah, ini taruh ini. Ini untuk lihat tinggi. Kalau jauhnya taruh di sini. Coba ditarik. Kenapa? Yang jarak maksimumnya kan? Iya. Kalau ketinggiannya kalian taruh di sini. Sudah. Ya. Terus mana yang tanyakan? Sudah, ini aja. Iya. Terus sudutnya diganti-ganti. Kan ada di sini. Mana ya? Ini loh. Jadi nanti ada 45, 60, 90. Tapi ininya tetap kecepatan awalnya. Ininya tetap. Untuk yang percobaan pertama, ya. Percobaan kedua nanti ininya diganti-ganti. Dibaca ya? Bisa? Iya, sudutnya kan ada. Sudutnya sudah ditentukan di LKPD. Ya. Ini soal ketinggian ini berarti yang ini ya. Tingginya. Iya, tinggi. Ini taruh di sini. Iya kan, ini Sudah. ini kan. Kalau jaraknya baru ini dilihat yang di sini. Coba pakai ini. Tidak usah sudah. Ini yang Tingginya
Kalau tinggi apa? Hai. Ya, berarti kalau yang terjauh apa? Jarak. Ya. Hai. Berarti kalau jaraknya jangan yang ini yang ditulis ya. Taruh di sini lagi. Iya, ya. Ya. Tuh. Bisa? Iya, sudutnya berapa? 30. Ketinggiannya ditulis. Yang ini kan tinggi kan? Ini ya. Tinggian. Jaraknya ini dipindah ke titik berhentinya. Digeser mana? Ya, digeser dulu. Berhentinya di mana? Paskan. Baru yang ditulis yang ini. Tuh. Tinggal ganti sudutnya nanti ya ini ya. Ini kelompok ini ada siapa saja? Farid, terus Heri, Zaidan, sama Sultan. Kelompok ini siapa saja? Yanita, Melani, terus Revanda. Oke, terima kasih. Jaraknya Kelompok ini siapa saja? Dania, Adisa, sama Kalista. oh ini jarak maksimumnya Mana? Sesuai sama hasilnya ini aja yang ditulis. udah sih karena aku Di sini kelompoknya siapa saja? Zakim, Tony, Alvan, Alvan. Oh, Alvannya ada 2 ya. Kelompok sini siapa saja? Naura, Dinda, sama Sila. buatannya kok beda-beda. Apa yang beda? Jauh. Siapa? Nggak ada cowoknya. Ceweknya ada. Siapa? Ya. Oke, setelah ini ya. Oke, satu kali lagi. 30 derajat menghasilkan ketinggian maksimum 1,27 meter dengan jarak maksimum 8,83 meter. Yang kedua, 45 derajat menghasilkan 2,55 meter dan jarak maksimum 9,9 meter. Yang ketiga, sudut elevasi 60 derajat menghasilkan ketinggian maksimum 3,82 meter dan jarak maksimum 8,83 meter. Yang terakhir, sudut elevasi 90 derajat menghasilkan ketinggian maksimum 5,1 meter dan jarak maksimum 6 meter. Setelah itu, di bagian yang A, bagaimana perubahan sudut elevasi Maryam mempengaruhi lintasan Bunda? Penjelasannya adalah semakin besar sudut elevasi lintasan peluru makin tinggi, tapi jaraknya makin pendek. Semakin kecil sudut lintasan makin datar dan rendah. Yang B, bagaimana perubahan sudut elevasi Maryam mempengaruhi jarak sejauh? Ya, jelaskan. Ketika sudut terlalu kecil, maka peluru meluncur cepat, tapi rendah. Sebaliknya, peluru naik tinggi, tapi lebih banyak waktu untuk naik turun sudut 45 derajat. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari
Ya, silakan. Saya mau bertanya. Pada percobaan kedua, kan kecepatan awalnya yang awal 10 meter per sekon dan kemudian yang kedua 15 meter per sekon. Nah, tentunya ketinggian maksimum dan jarak maksimumnya kan berbeda, itu karena kecepatan awal. Selain itu, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi? Bisa diulang pertanyaan? Kecepatan awal misalkan yang nomor 1 10 meter per sekon, yang kedua 15 meter per sekon. Tentunya ketinggian maksimum dan jarak maksimumnya kan berbeda. Itu mungkin karena kecepatan awal. Selain itu, apakah ada faktor lain yang mempengaruhinya? Ini dari faktor berat dan masanya. Ya. Dari masanya, dari berat juga ada ini dorongan kecepatan awalnya. Ya, Sudah. Mungkin ada lagi tambahan atau pertanyaan? Sudah, tidak ada? Sudah ada. Tidak ada, silakan. Ya, di tabel 1. Di tabel 1 itu kalian menggunakan kecepatan awalnya 30 derajat. kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Untuk sudut elevasinya berubah-berubah. 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat sama 90. Dari keempat sudut elevasi ini yang memiliki ketinggian maksimum yang mana? Yang memiliki ketinggian maksimum. Berapa? 90 derajat. Kalau yang memiliki jarak terjauh atau jarak maksimalnya? Berapa? 45 derajat. 45 derajat. Jadi dari percobaan 1 dapat disimpulkan bahwa sudut elevasi berapa ini? 90 derajat memiliki ketinggian yang paling jauh atau yang besar. Berarti yang paling kecil sudutnya berapa? 30. Untuk yang jarak maksimum yang paling jauh pada sudut elevasi 45. Yang 90 bagaimana? 0. Karena melemparnya lurus ke atas. Otomatis jatuhnya ke bawah, tetap insya Allah di jarak yang sama. Oke, selanjutnya percobaan kedua. Di percobaan kedua, sudut elevasinya berapa? 45. Yang diubah-ubah apa? Kecepatan awal 10, 15, 20 sama 25. Dari kecepatan awal ini yang memiliki ketinggian maksimum kecepatan awal yang apa? Yang berapa? Yang penerapan gerak parabola dalam bidang olahraga basket. Kalau arsitektur adalah jembatan, militer roket. Jadi roket itu dibuat pasti harus tepat sasaran. Pasti sudah diperkirakan dulu, tidak tiba-tiba membuat roket diluncurkan, harus diperkirakan. Contoh soal, saya bacakan. Rio bermain sepak bola bersama Anas. Rio menendang bola ke arah gawang yang dijaga oleh Anas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Dengan sudut elevasi 45 derajat. Tentukan panjang lintasan. Tadi panjang lintasan simbolnya apa? Panjang lintasan itu sama dengan jarak terjauh. Jarak apa tadi? X. Iya. Ini. X. Mas. Rumusnya V0 pangkat 2 sin 2 alfa sama dengan B. Oh ya, per G. Ini ya. Jadi V0 pangkat 2 sin 2 alfa per G. V0-nya berapa? 20 sin kali
400 sin 90 per 10. Sin 90 itu 1. Sin 91 berarti 400 dikali 1 berapa? 400 dibagi 10 40. Ya, ini seharusnya 400 ya. 400 dikali 1 dibagi 10. Jadi hasilnya 40. Yang ini ada kesulitan? Ada. Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan soal dulu yang saya berikan. Langsung ditulis di sini ya. Iya, per anak. Sama soalnya. Jangan lupa dikasih nama sama kelasnya. Langsung Iya. Oke, waktunya 5 menit. Belajar menggunakan pet simulation. Apa yang kalian ketahui hari ini? Apa kira-kira? Angkat tangan, jawab. Ada yang mau jawab? saya Ya, silakan silakan. menurut saya kesimpulan pelajaran ini yaitu semakin besar kecepatan awan, peluru akan menempuh lintasan yang lebih panjang, tinggi, dan lama. Setelah itu semakin kecil kecepatan awan, lintasannya lebih pendek dan lebih rendah. Itu bisa kita gunakan sebagai simulasi percobaan ketika kita ingin mengetahui sentuhan, seperti contohnya menggunakan ini proyek child hasil atau belajar tadi yaitu PET. Ya, terima kasih teman. Kira-kira dari pelajaran hari ini apa